kedua kelas dipimpin berdoa. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, mata dipejamkan. Doaan. Khusyukan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya anak-anak pada siang hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Gimana masih lu? Semangat banget ya Allah, Masya Allah. Oke anak-anak, pada siang hari ini kita akan belajar tentang meneladani sifat Rasulullah. Kira-kira sifat-sifat Rasulullah itu terpuji atau tercela? Terpuji. Nah, yang akan kita bahas hari ini adalah tentang sifat. Ayo tahu apa ya tahu? Sifat, salah satu sifat Nabi yang paling terpuji apa? Yang paling yang bisa kita tahu ini amanah. Yang lagi. Jujur lagi ya, yang lain. Fatona ya, apa arti fatona? Cerdas, Masya Allah ya Mbak Depa ya, cerdas dengan fatona gitu. Oke, tenang saja. Guru nggak galak kok, aman ya. Oke. Baik, kita akan belajar tentang sifat amanah dan sifat fatona. Sifat amanah dan sifat jujurnya Rasulullah. Oke, di sini ada yang tahu nggak arti sifat jujur? Anak-anak, siapa yang tahu arti sifat jujur? Saya, Bu. Oke, apa Mbak Rufaya? Tidak berbohong. Tidak berbohong itu kayak gimana? Berbohong itu Kayak contoh. Kalau kamu mengerjakan PR Iya. itu bilang. Enggak malah diem gitu. Pinter. Oke, betul sekali. Nah, hari ini kita akan belajar maknanya lebih mendalam tentang yang pertama yaitu sifat jujur. Oke, silakan anak-anak. Di sini kan udah pada pinter ngaji ya? Ya, Masya Allah sudah pinter ngaji ya. Udah ada yang hafal Quran belum? Lu sadar? Sadar. Ini Bu Guru mau nulis sebuah ayat, nanti salah satu silakan dibaca ya. Bentar. Tidak cetak kalau di sebentar ya. Baik, oke, silakan dicermati. Ada yang bisa membaca surah di atas? Saya. Oke, Masya Allah, silakan dibaca Mbak Naila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Masya Allah, tepuk tangan saja Mbak Naila. Di sini artinya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama dengan orang-orang yang artinya shadiqin apa? Orang-orang yang jujur. Nah, di sini kita tuh diperintahkan oleh Allah
dalam surah At-Taubah ayat 119 ini kita itu diperintahkan untuk senantiasa bertakwa, yang pertama bertakwa kepada Allah. Dan yang kedua kita harus hendaknya selalu bersama dengan orang-orang yang jujur. Kenapa? Karena kalau kita bersama dengan orang-orang jujur, kita akan kecipratan jujur yang ya. Jadi misal kita ini kekancan, kita berteman sama orang yang jujur. Wah, masya Allah, ini jujur banget. Tak ketang ini salah, ini jujur. Iki kemana kalau bahasa kita ini pinjam pulpennya teman tapi nggak bilang, tapi habis itu bilang nggak kayak aku biasanya pinjam nggak bilang-bilang. Nah itu kita jadi kayak meneladani sifatnya karena kita berteman dengan dia, terus jadi kita ikut dengan dia. Sama halnya kalau kita berteman dengan orang yang bohong, ini sebenarnya ngapusi, kita jadi kayak enak deh ngapusi, bisa ngapusi, terus tetap berusaha ngapusi terus. Nah itulah kita akan ikut kepada teman kita yang jelek. Makanya dari ayat ini tertulis jelas bahwasanya kita harus hendaknya bersama dengan orang-orang yang jujur. Bagus. Kalau di sekolahan nih, kalau di lingkungan sekolah, kira-kira contoh perilaku jujur di kelas itu kayak mana? Yang tahu? Ya, silakan Mbak Fatin. Tidak mencontek waktu ulangan. Tidak mencontek waktu Ulangan. Bagus. Pernah mencontek nggak Mbak Fatin? Enggak. Wah, masya Allah. Ada yang pernah mencontek di sini? Oh, enggak. Oh, nggak apa-apa, ini jujur nih. Ini salah satu contoh jujur. Ini Mas Gufran itu mau angkat-angkat tapi takut dia. Oke, itu bagus, itu contohnya anak jujur. Oke, bagus. Kemudian Nabi Muhammad itu tahu nggak? Nabi Muhammad itu dulu pas zaman Rasul itu dijuluki sahabatnya Al-Amin. Ada yang tahu Al-Amin itu apa? Orang yang dapat dipercaya. Al-Amin itu orang yang dapat dipercaya. Jadi saking jujurnya Nabi dan dia mendapatkan gelar Al-Amin, dapat dipercaya. Jadi misal nih Mbak Raina jujur terus setiap saat, nanti Mbak Raina juga akan dapat gelar Al-Amin dari Rifaya. Itu kalau jujur terus, nggak ada lah pusing-pusing, nggak ada loh kata-kata berbohong demi kebaikan. Wah, nggak ada itu, nggak ada. Jadi kita harus jujur dalam apapun kondisinya. Oke, dan Nabi Muhammad itu dijuluki Al-Amin. Nabi Muhammad kan dulu pas remaja berdagang kan, nah sampai beliau memperistri Khadijah kan dalam keadaan berdagang masih anak. Dalam berdagang itu Nabi Muhammad itu tidak pernah menipu pembelinya. Makanya semua orang percaya beli ke Nabi Muhammad karena nggak ada namanya dilebihkan takarannya. Nah sekarang kan musim banyak ya, bisa beli apa ya teman? Beli beras, dilongi, dikurangi takarannya atau dibunduri. Nah itu kan nggak jujur dan nggak amanah, itu nggak dapat dipercaya. Nah makanya kita harus dalam berdagang pun kita harus meneladani sifat Rasulullah. Paham anak? Paham. Oke, sekarang guru mau kasih tugas kelompok untuk kalian. Kita akan bermain peran di sini untuk mempraktekkan jujur dan mempraktekkan sifat amanah. Kalau gitu saking bersemangatnya sampai batuk-batuk ya. Oke, sekarang saya tak bagi kelompok satu yang sudah sini, kelompok dua sudah sini. Berhubung cowoknya cuma 2, jadi cowoknya gabungin aja. Kelompok 1 Mbak Raina, Mbak Naila sama Mas Gufran, silakan sudah sini. Yang kelompok 2 di sini Rifaya, Fatin sama Mas Ilu. Silakan. Berubah, pindah maksudnya. Yuk. Kalian bisa. Kamu mana? Kamu sini. Ayo tak. Kalian duduk sana. Loh. Di mana? Iya, masa ada yang Naila sini, Irum sini, nah sini. Tapi kursi-kursi loh Mas. Kamu biasa kan kelompok. Kursi aja yang kesana. Kursinya aja, kursi otot. Kursinya sini. Ya kan ini.
Nah, situ. Nah, silakan kasih waktu kurang lebih 3 sampai 5 menit untuk berdiskusi tentang menampilkan contoh anak yang amanah, yang sini, yang ini anak yang jujur. Masya Allah, anak jujur ya. Tidak pernah mencontek ya Pak Fatih. Nah, silakan nanti bisa dipraktekkan di depan. Kalian diskusikan siapa nanti yang menjadi pemenangnya. Silakan. 3 menit dari sekarang. Ayo silakan dibantu. Lalu gimana? Siapa yang mau jadi ini? Siapa yang jadi ini? Nanti kalian akan dinilai loh ya. Ini dinilai loh. Nanti setiap yang kalian itu.
Nggak usah, langsung aja. Alhamdulillah. Pengen perkenalan kamu. Nggak usah. Kalian nanti salam nggak? Langsung aja deh. Langsung aja. Oke, udah selesai? Hah? Nanti kalau udah selesai. Ya nanti kan kita ada refleksi dulu. Ya, refleksi dulu tadi ya. Udah selesai semua? Atau masih ada yang perlu dibahas? Enggak dibahas. Sudah? Oke, silakan kalau satu silakan maju. Nomor satu akan memperagakan praktek atau contoh dalam situasi apa ya namanya? Apa tadi kata kalian? Mana? Ya jangan belakangi saya dong. Ya jangan lagi. Pada sana aja. Pada sana. Nah, ya nggak ngumpet gitu. Emang kamu ngumpet dulu kan? Oh ya udah. Oke, silakan langsung aja. Ini temanya apa? Amanah tentang hal apa ini? Ini amanah tentang hal apa, Mbak Nela? Tidak membayar kas. Oh, masya Allah. Dia dititipkan sama ibu tapi nggak dibayar. Oh, ini relate sekali ya dengan kehidupan di kelas ya. Iya. Ah, ya. Ya silakan dipraktekkan. Ya. Oke, silakan. Kamu jadi apa nih? Guru. Yang jadi benderanya siapa? Ya, kamu jadi apa? Nggak beres. Oke, silakan. Kayaknya menarik nih. Ditonton. Mas Gibran, berarti intinya bilang kalau di BPP buat di BPP semua buat bayar
kas. Nanti dibayarin ya pas hari pertama. Ya. Kok jadi kok bayar kas? Jadi ki bungkus ini loh, pengaku. Apa duitnya tak jajan? Lah, Apa ini? Kali kurang jajan. astagfirullahaladzim. Mas Kubro udah bayar kas belum? Belum. Loh, gimana? Uangnya dibuat apa emang? Jajan. Emang uang jajannya kurang? Kurang. Kamu tuh sehari itu emang berapa? 30. Wih, kurang. Dikasih uang sama ibu berapa? 100. Jadi kamu hari ini jajan 120? Ya. Astagfirullah. Lain kali jangan diulangi ya. Ya. Kamu tuh jadi anak tuh harus amanah. Maaf. Oke, mau tepuk tangan buat kelompok 1. Bisa habis ke teman-temannya, habis ke teman-temannya. Oh, ini jadi praktek nggak amanah ya? Iya. Oh, nah itulah dia. Kalau nggak amanah itu bakal dihukum masa. Ibunya udah masih amanah buat apa bayarin kas sama nggak dibayar. Nah itulah contoh nggak amanah. Oke, bagus dari segi prakteknya kalian sudah bagus, penyampaiannya juga oke. Oke, tak kasih nilai 95. Oke, sekarang dulu kita lanjut ke kelompok 2. Yang kelompok 2 silakan maju. Kita jujur ya tadi ya. Temanya apa? Judul tentang apa? Tidak mengajarkan. Tidak mengajar PR. Siapa yang jadi muridnya? Aku semuanya. Oh, semuanya muridnya nggak mau mengerjakan PR. Enggak, aku doang. Terus saya tinggal dia ada PR. Terus kamu laporannya ke siapa? Ke Teman-teman. ya. Oh, oke. Silakan. Sini depan sini. Jangan belakangi itu audiens yang sini. Sini sebelah sini. Yo, nggak kesana Mbak Rifa ya. Ya. Sini. Woi, Cirun, biasa sini. Yo, tenang aja. Hasil kamu tuh jiwa pemudinya kuat banget ya. Oh, kayak langsung tuh. Oh, ya udah maju dikit. Yuk, silakan dimulai. Kamu lagi ngapain? Lagi ngerjain PR. Kamu udah ngerjain PR belum? Bilang gitu ya? Oh, udah Pak, aku udah ngerjain PR. Kamu belum, kamu bohong ya. Tadi yang belum. Udah kok. Beneran, ya. Belum sebenarnya. Ya udah deh. Gak apa-apa. Jujur aja, bener banget udah bisa loh. Iya tuh, jujur aja daripada nanti marahin. Ya nanti aku bakalan jujur dulu. Udah ya, teman-teman. Bagus. Oke. Misal kalau kalian jujur gitu di kelas, masih kalian salah, perasaannya Mbak Rina gimana? Kalau udah kamu salah nih, terus kamu jujur, terus nanti hatimu bakal lebih gimana? Ya, Lega, lebih tenteram gitu ya. Emang bener ya kalau kita itu punya salah dan nggak langsung jujur itu hatinya rasanya kumpul banget ya kan? iya. Ini mana ini? Gimana kok ini? Nah, mending apa tadi? Jujur. Oke, dari segi kalian ini oke. Cuma tadi Mas Ilmu kurang seru, ngomongnya kurang pede ya. Bisa ditingkatin lagi ya. Oke, sip, bagus. Silahkan duduk. Saya lagi Nilainya berapa? oh iya nilainya kurang seru tadi ya, mungkin 93. Oke, alhamdulillah. Oke, udah kalian berdua di situ aja, bisa merapat gini aja. Nah, oke, sebelum kita tutup ini buru apa sih? Silakan kita akan refleksi, silakan buka bukunya. Dijawab di kertas kalian ya, di buku kalian nanti dikumpulkan di akhir pembelajaran nanti dikumpulkan. Oke? Silakan refleksikan pembelajaran hari ini. Masya Allah.
Dengan cara titik-titik. Silakan diisi caranya. Waktu 2 menit untuk mengerjakan ini. Habis itu kalau sudah selesai nanti dikumpulkan. Sebelum berdoa nanti dikumpulkan. Oke. Selamat mengerjakan. Mulai hari ini saya akan berusaha jujur dan amanah dengan cara apa? Silakan diisi sendiri. Bisa mulai hari ini saya akan berusaha jujur dan amanah dengan cara kalau saya diberi perintah orang tua saya akan selalu menaatinya. Nah itu kan jujur juga, amanah juga kan ada dua ya. Sudah selesai kan? Wih keren. Belum ya sekarang di Masya Allah, oke, kalau sudah, silakan ditumpuk dulu, ditumpuk, dirantingkan, diranting, dinorangin dari hati ke mana, ranting, tumpuk terang di kain, buka boleh, tutup boleh, buka aja deh, dan langsung dimulai.
bisa juga dengan cara berteman dengan baik dan baik sehat. Bagus. Nah, ini saya berusaha dengan mana dengan cara tidak berbohong dan menjaga amanah orang lain. Tidak bohong, tidak melanggar, tidak berbohong. Tidak. Terus. Yang pasti kan tidak nama. Tidak bohong dan bagus. Oke. Baik anak-anak hebat. Sebelum kita tutup, di sini tadi kita belajar tentang apa aja? Apa? Tentang apa? Tentang jujur dan amanah. Jujur dan amanah. Selain itu, tadi kita membahas tentang sosok siapa ya? Misalnya aku yang dicuri Al-Amin. Al-Amin itu artinya apa tadi? Dapat dipercaya. Bagus, hebat sekali ya para anak-anak. Jadi semoga dengan tadi adanya jadi kalian bisa mengamalkan dari kehidupan sehari-hari kalian, nggak cuma di kelas, tapi di rumah dan di masyarakat. Saat bermain pun juga harus jujur dan amanah. Oke. Dan semoga kita bisa meniru sifat-sifatnya nanti. Anak-anak siap menjadi anak jujur dan amanah? Siap. Siap dong. Oke. Semoga Allah membantu kita semua dalam pekerjaan kita di rumah dan di sekolah. Amin. Oke. Yuk berdoa bareng-bareng dulu. Dipimpin berdoa, Rena. Sikap berdoa Tangan diangkat kedudukan materi berjamaah khusyukan. berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa di rumah jujur sama orang tuanya, ya. Dan kalau dititipi orang tuanya disuruh pergi ke warung beli garam, ya beli garam, orang beli jajan. Ya uangnya dibuat beli garam, bukan buat beli permen atau buat beli es teh, es krim, ya jangan ya. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.